Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Semoga Bapak selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Bapak selalu dilancarkan segala dalam urusannya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kembali lagi dengan saya Muhammad Farhan Hakiki dengan 2213411. Nah, di video kali ini saya akan merefleksikan atau akan menceritakan kembali terkait pertemuan ketiga kita dalam mata kuliah Public Speaking. Nah, tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2025. Nah, kami masuk kelas pada pukul 10:04 sampai dengan jam setengah 12 atau jam 11.30. Nah, pada pertemuan kali ini kami membahas materi. Yang pertama itu materi tentang pengantar Public Speaking. Dan yang kedua yaitu materi tentang dasar-dasar public speaking, dan yang ketiga yaitu materi tentang manfaat public speaking. Nah, sebelum membahas materi tersebut, kami seperti biasanya seperti minggu kemarin melakukan 3 orang dari kami yaitu melakukan public speaking ataupun maju ke depan untuk melakukan public speaking selama 10 menit. Nah, yang dipilih atau yang ditunjuk oleh Pak Adi Kusuma secara random gitu ya. Yang pertama Pak Adi Kusuma menunjuk saudari Salsa Mulyana Sari. Nah, Salsa Mulyana Sari ini menggunakan contoh storytelling tentang seekor rubah dan kambing. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita seekor rubah dan seekor kambing ini bahwasanya kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan asal bertindak tanpa berpikir. Sebagaimana dalam Maf'ulat juga telah dijelaskan, fakir qabla anda jima, berpikirlah sebelum bertindak. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita harus, apabila kita akan melakukan sesuatu, kita harus berpikir terlebih dahulu gitu. Harus berpikir terlebih dahulu apakah itu baik ataupun menjadi mudarat bagi kita gitu ya. Nah, selanjutnya Pak Adi Kusuma menunjuk saudari Iin Nurpatulaini. Nah, Iin ini menggunakan contoh YouTuber tentang A Day in My Life atau menceritakan tentang kehidupan sehari-harinya, mulai dari bangun tidur, kemudian sampai ke malam sampai ke tidur lagi gitu ya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, Pak Adi Kusuma ini menunjuk saudari Faria Hajara. Nah, Faria Hajara ini menggunakan contoh tentang review buku novel tentang semangkok mie ayam sebelum mati. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari novel tersebut adalah untuk mendapatkan kesempatan hidup gitu, walaupun kecil kemungkinannya gitu ya. Nah, yang namanya mati, kemudian jodoh itu kan udah takdir gitu, kita tidak bisa mengumpulkan hal tersebut gitu. Nah, saya sangat mengapresiasi gitu pada teman-teman yang sudah maju ke depan melakukan public speaking. Teman-teman sudah berani melawan rasa takut, rasa gugup, rasa grogi teman-teman. Nah, setelah itu kami membahas materi ini, yaitu yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, yang pertama itu materi tentang pengantar public speaking. Nah, materi pengantar public speaking ini itu dijelaskan atau dipaparkan oleh saudara Rizky dan saudari Muti. Kemudian materi kedua yaitu tentang dasar-dasar public speaking. Nah, dasar-dasar public speaking ini yang dijelaskan atau yang dipaparkan oleh saudari Jaffa dan saudara Ajril. Kemudian yang terakhir itu materi tentang manfaat public speaking. Nah, manfaat public speaking ini dijelaskan atau dipaparkan oleh saudari Tuti dan saudari Vira. Nah, tentunya dalam diskusi kali ini, dalam diskusi pertama ini sangat interaktif, sangat aktif gitu ya. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan, seperti ada juga pertanyaan yang bagaimana sih cara kita menguasai gestur tubuh, antara gestur tubuh dan omongan itu sesuai gitu, antaranya nggak harus berkesinambungan gitu ya. Nah, tentunya bukan hanya sekedar kita memahami materi saja, tapi kita juga harus menguasai diri kita, kita juga harus bisa mengontrol emosi, mengontrol rasa gugup kita ketika kita berbicara di depan umum atau kita berbicara di depan halayak banyak gitu ya. Nah, yang kedua ada juga yang sangat menarik nih, pentingkah retorika ataupun public speaking. Nah, tentunya kedua hal ini sangat berkaitan gitu ya. Ketika kita melakukan public speaking, karena retorika adalah seni ataupun gaya berbicara, sedangkan public speaking adalah psikologisnya gitu.
tentunya kedua ini sangat berkesinambungan ketika kita melakukan public speaking gitu. Nah, karena dalam pertemuan ketiga ini kita hanya membahas materi dan 3 orang dari kami maju melakukan public speaking, kemampuan terakhir yang Bapak Adi harapkan yaitu kita sebagai mahasiswa gitu mampu memahami materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 1. Kemudian kita juga sebagai mahasiswa diharapkan untuk mampu lebih berani melawan rasa gugup, lebih percaya diri, lebih berani melawan rasa takut kita ketika kita berbicara di depan umum. Nah, mungkin hanya ini refleksian pertemuan ketiga ini. Mungkin ada fakot ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.